Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati. Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Mari tetap optimis menyambut hari baru. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru yang menjadi bagian kami saat ini. Kami percaya kalau kami masih memiliki napas kehidupan untuk hari baru ini, Tuhan punya maksud baik untuk setiap kami. Memulai hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari Jumat 24 Juli 2026 dari 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya fokus di ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan bersikaplah sebagai laki-laki. Amin. Warisan terbesar untuk anak-anakku. Warisan terbesar untuk anak-anakku. Itulah yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Warisan apa yang sekarang sedang Bapak Ibu persiapkan untuk anak-anak kita, untuk anak-anak Bapak dan Ibu? Apakah rumah 3 pintu, kontrakan sekian puluh, uang sekian besar di tabungan, dan seterusnya dan seterusnya? Saat seseorang berada di penghujung usianya, biasanya ucapannya sangat dinanti-nantikan. Melainkan seluruh keturunannya biasanya akan disuruh kumpul bersama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh seseorang yang telah ujur atau yang secara kasat mata sepertinya akan mengakhiri kehidupannya. Jadi yang paling penting adalah, yang paling berharga adalah menyikapi seluruh isi dari orang tersebut. Raja Daud, seorang pemuda yang pada zaman dahulu terkenal sebagai pemetik kecapi, kemudian pahlawan penakluk Goliat, raja terbesar dalam sejarah Israel, kini pada akhirnya sampai pada perjalanannya di bumi. Ia tidak memanggil Salomo untuk membagikan peta harta karun rahasianya, sama sekali tidak. Strategi perang yang rumit, sama sekali tidak. Trik-trik politik dan kekuasaan juga tidak. Warisan utama yang Daud berikan kepada anaknya Salomo adalah warisan iman dan karakter. Dari pesan perpisahan Daud ini ada 3 nasihat utama yang menjadi pelajaran penting bagi hidup kita sehari-hari, secara khusus kita sebagai orang tua. Teks ini memang dimulai tadi dikatakan di ayat 1, Daud berpesan kepada Salomo. Dia katakan begini, Daud memulai pesannya dengan kejujuran yang luar biasa. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Segala yang fana. Daud tidak menutup-nutupi kenyataan bahwa manusia itu terbatas. Setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun kekayaannya, tubuh fisik kita memiliki masa kadaluarsa. Namun Daud tidak meratap. Ia melanjutkan dengan sebuah seruan. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Tentu kalimat ini tidaklah bicara tentang pesan gender, melainkan seruan untuk memiliki keteguhan moral dan keberanian dalam bertindak. Jadi sebuah keberanian. Salomo saat itu masih muda dan akan memikul beban pemimpin bangsa yang besar. Kemarin kita sudah dengar. Daud tahu bahwa tanpa keteguhan hati, Salomo akan gampang goyah oleh godaan dan kekuasaan. Jemaat Tuhan, pertanyaannya dalam masa hidup yang terbatas ini, apakah kita sedang membangun keberanian iman atau justru hidup dalam ketakutan dan kompromi di dalam dosa? Pelajaran yang kedua, kita melihat kunci keberhasilan sejati adalah ketaatan pada firman.
Daud memberikan resep keberhasilannya, success key yang sangat jelas kepada Salomo. Lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dan hiduplah menurut firman-Nya. Itu disampaikan di ayat yang ketiga. Daud menekankan ada sebuah penekanan penting, yaitu ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Allah sebagaimana tertulis dalam hukum Musa. Mengapa Daud begitu mendalam menekankan hal ini? Karena Daud sendiri pernah jatuh ketika ia melupakan firman Tuhan. Tentu kita tahu kisah tentang kasus Batseba dan Uria. Daud ingin supaya Salomo belajar dari pengalamannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, keberhasilan dalam pandangan Alkitab bukanlah sekedar menumpuk kekayaan, melainkan ketika hidup kita berpadanan dengan kehendak Allah. Ketika kita berada di jalan Tuhan, kemanapun kita melangkah, pimpinan dan berkat-Nya mengikuti kita. Baru saja beberapa minggu lalu, kita membahas ini di dalam materi kelompok sel kita. Pelajaran yang ketiga, bagaimana memelihara janji Allah untuk antar generasi. Tuhan berjanji bahwa tata Israel tidak akan terputus dari keturunan Daud, tapi dengan syarat anak-anak harus hidup di hadapan Allah dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Saya baca ini di ayat 4 dikatakan begini, dan Tuhan akan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata Israel. Jadi, memelihara janji Allah antar generasi, itu pelajaran yang ketiga. Tuhan berjanji bahwa tata Israel tidak akan terputus dari keturunan Daud. Hubungan kita dengan Tuhan berdampak langsung pada anak cucu kita. Warisan iman yang kita tanam hari ini adalah fondasi bagi masa depan generasi penerus kita. Tentu adalah anak-anak, keturunan, finopar kita. Orang akan mengenal anak-anak kita. Orang akan mengenal kita ketika kita sudah tiada melalui kesaksian kehidupan dari seluruh keturunan kita. Firman ini memanggil kita untuk menyadari bahwa waktu kita di bumi terbatas, lalu menggunakan kesempatan ini dengan bijaksana. Selanjutnya, firman ini mengajarkan kita, memanggil kita untuk memiliki keteguhan hati. Kuatkan hatimu untuk menghadapi setiap tantangan zaman. Yang terakhir, mari bersama menjadikan firman Tuhan sebagai standar utama dalam setiap keputusan, baik bisnis, keluarga, pelayanan kita. Dan itulah yang wajib kita wariskan untuk anak-anak kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji, termulialah Engkau, Allah yang telah memberkati hidup kami. Berilah kami kekuatan menghidupi kebenaran firman yang sudah kami dengarkan, agar sungguh kami mau mewariskan kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami, kebenaran firman, karakter hidup benar. Karena materi, jabatan, harta yang dimiliki di dunia ini semuanya akan sirna. Tetapi karakter iman yang teguh tidak akan pernah berakhir. Biar beri kami kekuatan menerapkan, meneladankan kepada setiap anak-anak seluruh keturunan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami menyerahkan hari ini anak-anak kami dimanapun mereka berada. Dalam tumbuh kembangnya, di dalam setiap pendidikannya, masa depannya kami taruh di tangan Tuhan. Supaya anak kami memiliki iman yang tangguh, yang kuat di dalam Engkau. Hidupnya berkemenangan dimanapun mereka berada. Berkati mereka yang sudah bekerja. Berkati mereka juga yang sedang mencari pekerjaan. Berkati anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sedang menanti jodoh dari Tuhan. Pertemukanlah anak kami laki-laki dengan perempuan yang takut akan Tuhan, yang baik hatinya. Pertemukanlah anak kami laki-laki perempuan dengan laki-laki yang takut akan Tuhan dan yang baik hatinya, yang memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak kami. Kami juga menaikkan syukur kalau hari ini ada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami menyerahkan dan menaikkan syukur untuk ulang tahun kelahiran Minstin Tambunan.
hari ini genap berusia 36 tahun. Bertambah umur, bertambah kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan. Bertambahlah hati yang takut akan Tuhan dalam hidup anakmu Minstin Tambunan. Kami bawa jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Ada Inang Hinsa Boru Tambunan. Ada Inang Opung Kevin Boru Tauru. Ada Amang Arifin Nababan. Bapak yang terkasih, seluruh jemaatmu yang mengalami kelemahan tubuh, siapapun mereka, mohon belas kasih Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberkati setiap proses pengobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan menjadi milik mereka. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.